Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebelum kita menapaki perjalanan rahasia ini, tarik napas sejenak, rasakan keheningan yang mengalir dalam dada. Hari ini, kita akan membuka pintu menuju sebuah realitas yang sering tersembunyi dari pandangan mata manusia biasa. Realitas di mana segala sesuatu larut dalam satu wujud, satu cahaya, satu dia. Bayangkan sejenak, seluruh dunia, seluruh pikiran, seluruh jiwa kita hanyalah pantulan dari sesuatu yang abadi dan tak tergapai. Dan saat kita menyadarinya, dunia tidak lagi sama, waktu tidak lagi membatasi, dan hati mulai berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Jika engkau siap untuk menyelami misteri ini, tekan tombol like, tuliskan komentar tentang pengalaman hatimu, dan bagikan energi ini agar lebih banyak jiwa tersentuh oleh cahayanya. Bersama-sama kita akan menapaki jalan keheningan, membuka tirai misteri, dan merasakan wahdatul wujud saat segala sesuatu menjadi dia. Selamat menyelami rahasia ini, semoga Allah membuka mata hati kita. Bab 1, Gerbang Keheningan. Ada satu ruang dalam diri manusia yang tidak bisa disentuh oleh hiruk-pikuk dunia. Ruang itu sunyi, hening, seolah tidak pernah terusik oleh segala keramaian hidup. Namun, justru dalam keheningan itulah rahasia terbesar tersembunyi. Banyak orang mencari kebenaran di luar dirinya, pada kitab, pada guru, pada tanda-tanda di langit dan bumi. Tetapi hanya segelintir yang berani menengok ke dalam, ke wilayah senyap yang sering kita abaikan. Di sanalah gerbang itu berada, gerbang menuju wahdatul wujud, saat segala sesuatu melebur dalam satu nama, satu wujud, satu dia. Ketika engkau menutup mata, dunia masih bergetar dengan suara dan bayangan. Namun ada momen ketika semua itu memudar, ketika detak jam tidak lagi terdengar, ketika hiruk-pikuk pikiran runtuh seperti debu diterpa angin. Dalam titik hening itu, engkau mungkin merasakan sesuatu yang asing, namun begitu akrab, seolah telah menunggumu sejak awal keberadaanmu. Itu bukan sekadar rasa damai, bukan pula sekadar tenang, melainkan panggilan halus dari sumber segala sesuatu. Disinilah perjalanan dimulai, bukan dengan langkah kaki, tetapi dengan keberanian untuk diam. Para arif berkata, jalan ini bukan untuk mereka yang masih terpikat pada bayangan. Bayangan dunia selalu menggoda dengan janji manis, kekuasaan, harta, cinta yang fana, atau nama yang ingin dikenang. Namun ketika engkau berani meninggalkan bayangan itu, engkau akan menemukan bahwa segala yang kau kejar hanyalah cermin kosong. Dan di balik cermin itu, berdiri wajah yang satu, wajah yang selama ini engkau cari, meski tanpa sadar engkau sudah berada di dalamnya. Misteri ini tidak bisa dipahami dengan pikiran, hanya bisa dirasakan dengan hati yang rela luluh. Gerbang keheningan bukan pintu yang bisa engkau dobrak dengan kekuatan. Ia hanya terbuka ketika engkau meletakkan semua beban. Rasa memiliki, rasa ingin, rasa takut, bahkan rasa aku itu sendiri. Saat semua itu dilepaskan, maka yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa engkau tidak pernah terpisah. Bahwa segala sesuatu yang ada, dari nafasmu hingga bintang di langit, bukanlah dua, bukan pula banyak, melainkan satu yang menampakkan diri dalam beribu bentuk. Dan ketika engkau merasakan itu, dunia tidak lagi tampak sama. Maka, wahai pencari, berhentilah sejenak dari langkah yang terburu. Dengarkan suara sunyi yang sering engkau abaikan, rasakan denyut yang bukan berasal dari tubuhmu, dan biarkan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Gerbang wahdatul wujud tidak membutuhkan kunci, karena kuncinya adalah keberanianmu untuk menyerah. Menyerah bukan pada dunia, tetapi pada Dia yang menjadi asal dan tujuan dari segala sesuatu. Disitulah awal perjalanan ini dimulai, saat segala sesuatu menjadi Dia. Bab 2, Bayangan yang menipu. Sejak kita lahir, mata ini diajari untuk percaya bahwa segala sesuatu terpisah. Ada aku, ada engkau, ada langit, ada bumi, seolah masing-masing berdiri sendiri. Kita terbiasa melihat perbedaan. Ini baik, itu buruk. Ini indah, itu jelek. Ini milikku, itu milikmu. Namun di balik semua itu, benarkah perbedaan ini nyata? Atau jangan-jangan semua ini hanyalah bayangan yang menipu, sebuah permainan cermin yang mengelabui kita agar sibuk mengejar sesuatu yang rapuh?
Pertanyaan ini mengguncang dasar keyakinan manusia, sebab ia memaksa kita untuk menatap lebih dalam daripada sekadar bentuk yang tampak. Bayangan dunia begitu lihai memperdaya. Rumah yang kita bangun dengan megah, harta yang kita kumpulkan seumur hidup, nama yang kita bela mati-matian, semuanya seakan nyata dan abadi. Tetapi pada akhirnya, semua itu hanyalah fata morgana di padang pasir. Begitu cahaya sejati datang, semua menguap, lenyap tanpa bekas. Namun, mengapa manusia tetap berlari mengejar bayangan yang tidak pernah bisa ditangkap? Karena kita lupa akan sumber cahaya itu sendiri. Kita lebih sibuk pada bentuk bayangan ketimbang pada matahari yang memantulkannya. Mereka yang menapaki jalan keheningan akhirnya menyadari, segala yang kita sebut aku pun hanyalah bayangan tipis. Nama kita hanyalah suara yang menempel sesaat. Tubuh ini hanyalah pinjaman yang akan dikembalikan. Bahkan pikiran kita hanyalah arus yang terus berubah. Jika semua ini hanya bayangan, maka yang sejati adalah sumber cahaya yang menampakkan semua itu. Inilah rahasia yang membuat hati para sufi bergetar, bahwa segala sesuatu tidak pernah benar-benar terpisah, melainkan hanyalah pantulan dari satu wujud yang sama. Namun, rahasia ini bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan logika semata. Ia ibarat cahaya bulan di atas air. Kau bisa melihatnya jelas, tapi begitu kau hendak menggenggamnya, ia menghilang. Engkau bisa merasakan getarannya, tetapi tak pernah bisa memenjarakannya. Begitulah wahdatul wujud. Ia bukan pengetahuan yang bisa ditulis dalam buku, melainkan pengalaman yang hanya muncul ketika semua lapisan bayangan runtuh, dan yang tersisa hanyalah cahaya itu sendiri. Maka tanyakanlah pada dirimu, apakah engkau masih ingin hidup mengejar bayangan, ataukah berani mencari cahaya yang memantulkan semuanya? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan kata-kata, melainkan hanya bisa dirasakan dalam sunyi. Ketika engkau menutup mata dan menyadari bahwa bayangan yang selama ini engkau kejar sesungguhnya tak pernah nyata. Yang nyata hanyalah Dia, satu-satunya yang tidak pernah hilang. Bab 3, Lautan Tanpa Tepi. Bayangkan dirimu berdiri di tepi samudra luas. Ombak bergulung tiada henti, permukaannya berkilauan memantulkan cahaya, tetapi sejauh mata memandang, engkau tak pernah menemukan ujungnya. Begitulah realitas wahdatul wujud. Seluruh ciptaan, seluruh makhluk, bahkan seluruh pengalaman yang kita rasakan, hanyalah gelombang kecil yang muncul sejenak di permukaan, lalu kembali larut ke dalam samudra yang tak pernah berakhir. Gelombang itu tampak berbeda, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang riuh, ada yang tenang, namun tak satu pun yang bisa lepas dari lautan yang melahirkannya. Bagi mata yang hanya terpaku pada gelombang, dunia akan selalu penuh perbandingan. Gelombang ini lebih besar, gelombang itu lebih indah, gelombang lainnya dianggap hina. Begitulah manusia menilai dirinya dan orang lain, sibuk mengukur tinggi rendah, benar salah, mulia hina. Namun bagi jiwa yang menatap lebih dalam, perbedaan itu hanyalah permainan bentuk. Hakikatnya selalu sama. Semua gelombang berasal dari lautan yang satu, dan pada akhirnya kembali larut ke dalamnya. Tiada sesuatu pun yang benar-benar terpisah. Rahasia ini begitu mengguncang, sebab ia membalikkan cara kita memandang dunia. Jika engkau hanya melihat bentuk luar, engkau akan selalu merasa terpisah dari yang lain. Tetapi bila engkau menyadari lautan di balik segala bentuk, engkau akan menemukan bahwa engkau tidak pernah sendirian. Nafasmu adalah nafas semesta, detak jantungmu adalah denyut samudra itu sendiri, bahkan bisikan hatimu pun hanyalah gelombang kecil dari kesadaran yang maha luas. Saat itu, kata aku perlahan kehilangan batasnya, dan engkau mulai merasakan keluasan yang tak bisa dilukiskan. Namun memahami lautan ini bukan berarti engkau berhenti hidup di dunia. Justru sebaliknya, setiap langkahmu menjadi saksi dari lautan itu. Setiap senyum, setiap tangis, setiap pertemuan, setiap perpisahan, semuanya adalah ombak yang bergerak dalam harmoni yang sempurna. Tidak ada lagi yang sia-sia, karena semuanya hanyalah ungkapan dari lautan yang sama. Bahkan penderitaan pun menjadi ombak yang mengajarkan arus, dan kebahagiaan menjadi ombak yang mengajarkan keindahan. Semuanya bermuara pada satu, Dia. Dan ketika engkau sungguh larut dalam samudra ini, engkau tidak lagi bertanya siapa dirimu. Sebab pertanyaan itu sendiri tenggelam, larut bersama gelombang,
melebur dalam keluasan lautan tanpa tepi. Hanya ada kesadaran bahwa engkau adalah bagian dari samudera itu, dan samudera itu adalah Dia. Pada titik itu, dunia bukan lagi sekadar tempat singgah, melainkan lautan abadi di mana segala sesuatu menari dalam irama yang sama, irama ketunggalan. Bab 4. Rahasia yang tersembunyi di balik nafas. Setiap manusia hidup dengan nafas, namun jarang ada yang benar-benar menyadari betapa rahasia besar tersembunyi di baliknya. Kita menarik udara masuk dan menghembuskannya keluar ribuan kali dalam sehari, tanpa pernah berpikir dari mana asal kehidupan yang menggerakkan aliran itu. Jika engkau memperhatikan dengan penuh kesadaran, engkau akan merasakan bahwa setiap tarikan nafas adalah hadiah yang datang dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu. Ia bukan sekadar oksigen yang mengalir dalam paru-paru, melainkan denyut kehidupan yang berasal dari sumber yang tak terlihat. Bayangkan, ketika engkau menarik nafas, seakan engkau sedang menyerap bagian dari semesta ke dalam dirimu. Dan ketika engkau menghembuskannya, engkau sedang mengembalikan dirimu ke dalam semesta. Inilah siklus yang mengikat manusia dengan kosmos. Ia seolah menjadi pengingat halus bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah. Nafas yang engkau hirup saat ini mungkin pernah menjadi bagian dari pohon, dari angin, bahkan dari hembusan makhluk lain di masa lalu. Semuanya saling berputar dalam lingkaran yang sama, lingkaran yang pada akhirnya mengarah pada Dia. Para arif menuturkan bahwa nafas adalah jembatan antara yang tampak dan yang tak tampak. Selama engkau hidup di dunia, nafas menjadi tanda bahwa engkau masih diberi kesempatan untuk mengenalnya. Setiap tarikan nafas adalah panggilan lembut. Aku dekat, lebih dekat daripada urat lehermu. Namun hanya mereka yang berani hening yang mampu mendengar panggilan ini. Sebab di balik hiruk pikuk, pikiran dan keinginan, suaranya sering tertutup, meski sesungguhnya tidak pernah berhenti berbisik. Jika engkau belajar menyelami nafasmu dengan penuh kesadaran, engkau akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Engkau akan merasakan bahwa ada momen ketika nafas bukan lagi terasa milikmu. Ada saat ketika nafas masuk dan engkau tidak melakukannya. Ada saat ketika nafas keluar dan engkau tidak mengendalikannya. Engkau hanya menjadi saksi, menyadari bahwa hidup ini bukan milikmu, melainkan milik Dia yang menitipkannya. Kesadaran ini menghancurkan keangkuhan aku, karena ternyata bahkan untuk bernafas pun engkau tidak memiliki kuasa. Maka rahasia wahdatul wujud seringkali terungkap bukan lewat kata-kata rumit, melainkan melalui hal paling sederhana, nafas. Selama engkau hidup, engkau selalu bersamanya, namun jarang engkau menyadari keberadaannya. Dan ketika engkau menyadari bahwa setiap nafas adalah perjumpaan dengan Dia, maka engkau akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Engkau tidak pernah benar-benar jauh, engkau hanya lupa, dan kini nafasmu adalah jalan untuk kembali. Bab 5. Cermin yang memantulkan wajahnya. Seorang arif pernah berkata, dunia ini hanyalah cermin. Siapa yang melihatnya dengan mata hati akan melihat wajahnya. Siapa yang melihatnya dengan mata nafsu hanya akan melihat bayangan dirinya sendiri. Kalimat ini terdengar sederhana, namun menyimpan kedalaman yang menembus batas. Segala sesuatu yang kita saksikan, manusia, alam, bahkan peristiwa hidup yang pahit sekalipun, pada hakikatnya hanyalah pantulan dari satu wujud yang sama. Namun benarkah kita pernah benar-benar melihat cermin itu tanpa kabut di mata kita? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya sibuk terpikat oleh pantulannya yang sementara? Cermin itu tidak pernah berbohong, ia hanya memantulkan apa yang ada di hadapannya. Jika hati dipenuhi amarah, maka dunia akan tampak kelam. Jika hati diliputi cinta, maka semesta pun terasa ramah. Yang berubah bukanlah cermin, melainkan mata yang memandanginya. Begitu pula dengan kehidupan, ia hanyalah refleksi dari kesadaran kita sendiri. Maka ketika engkau melihat keindahan, jangan berhenti pada bentuknya. Carilah wajah yang bersembunyi di balik pantulan itu. Sebab segala keindahan hanyalah bias cahaya dari satu sumber yang abadi. Namun cermin ini juga penuh misteri, sebab tak ada satupun ciptaan yang bisa menampakkan wajahnya secara utuh. Ia hanya menampakkan secuil demi secuil, agar manusia tidak hancur oleh kedahsyatannya.
Engkau melihat kelembutan pada seorang ibu, itu pantulan wajahnya. Engkau menyaksikan keadilan pada seorang hakim, itu juga pantulannya. Engkau merasakan kasih sayang dalam pelukan, atau keagungan dalam gemuruh petir, semuanya adalah serpihan wajah yang sama. Maka jangan tertipu oleh perbedaan bentuk, karena pada akhirnya yang dipantulkan hanyalah Dia. Cermin dunia juga bisa retak, dan pantulan yang engkau lihat bisa tampak terdistorsi. Inilah yang membuat manusia sering terjebak pada ilusi. Kita menyangka bahwa penderitaan adalah kutukan, padahal ia hanyalah bayangan gelap yang memberi kontras pada cahaya. Kita menyangka bahwa kebahagiaan adalah tujuan, padahal ia hanyalah kilasan pantulan yang segera berganti. Jika engkau berani menatap lebih dalam, engkau akan menemukan bahwa retakan cermin pun tetap memantulkan cahaya yang sama. Wajah itu tidak pernah hilang, hanya saja engkau terlalu sibuk menatap pecahannya. Pada akhirnya dunia ini hanyalah ruang penuh pantulan. Engkau bisa memilih untuk sibuk bermain dengan bayangan atau berani mencari wajah sejati yang memancarkan semua itu. Dan ketika engkau menemukannya, engkau akan menyadari sesuatu yang mengejutkan, bahwa selama ini wajah yang engkau cari bukanlah wajah asing. Bab 6. Sunyi yang berbicara lebih keras dari segala suara. Ada sebuah bahasa yang tidak ditulis dengan huruf, tidak diucapkan dengan lidah, dan tidak bisa ditangkap oleh telinga. Bahasa itu adalah sunyi. Bagi kebanyakan orang, sunyi hanyalah ketiadaan suara, sesuatu yang dianggap kosong dan membosankan. Namun bagi jiwa yang telah lama berjalan dalam pencarian, sunyi justru menjadi ruang di mana kebenaran berbicara paling lantang. Ia bukan lagi keheningan biasa, melainkan samudra luas yang mengajarkan hal-hal yang tidak pernah mampu dijelaskan kata-kata. Sunyi itu berbeda dengan diam yang dipaksakan. Ia bukan sekadar menahan mulut dari bicara, melainkan membungkam riuhnya pikiran yang terus berteriak di dalam kepala. Dan ketika riuh itu mereda, engkau akan mulai mendengar sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik segala kebisingan. Bukan suara asing, melainkan gema halus yang terasa begitu akrab, seolah ia adalah bagian dari dirimu sendiri. Itulah suara yang tidak lahir dari dunia, melainkan berasal dari Dia yang tak pernah berhenti berbicara, meski manusia jarang sekali mendengarnya. Dalam sunyi, engkau akan menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini pun sesungguhnya sedang berbicara. Pohon berbicara melalui daun yang bergemerisik, laut berbicara melalui ombak yang berulang, bahkan batu berbicara melalui diamnya yang abadi. Semua sedang mengucapkan satu hal yang sama, meski dengan bahasa yang berbeda. Mereka semua adalah bagian darinya, namun hanya mereka yang mau duduk di dalam sunyi yang mampu memahami bahasa itu. Karena sunyi tidak pernah berbohong, ia hanya menyingkapkan apa yang selalu ada. Banyak manusia lari dari sunyi karena takut berhadapan dengan dirinya sendiri. Mereka mencari kebisingan, hiburan, percakapan, apa saja yang bisa membuat mereka lupa bahwa ada ruang hening di dalam diri. Padahal justru di ruang hening itulah jawaban-jawaban besar menunggu. Di sanalah manusia menyadari betapa rapuhnya aku, betapa kecilnya dunia yang ia kejar, dan betapa luasnya lautan yang ia abaikan. Sunyi adalah cermin yang memaksa kita melihat diri tanpa topeng, dan hanya dengan keberanian itu kita mampu melihat Dia yang bersembunyi di balik segala bentuk. Maka jangan lagi engkau anggap sunyi sebagai kehampaan. Ia adalah kitab tanpa huruf, ia adalah suara tanpa bunyi, ia adalah guru yang tak pernah menuntut muridnya, kecuali kesediaan untuk hadir. Dan ketika engkau benar-benar berani masuk ke dalamnya, engkau akan mendengar sesuatu yang tidak bisa diceritakan pada siapapun, suaranya. Suara yang lebih kuat dari gemuruh petir, lebih halus dari bisikan angin, lebih nyata daripada segala suara di dunia. Bab 7. Api yang membakar namun tidak menghanguskan. Ada sebuah api yang berbeda dari segala api yang pernah kita kenal. Ia bukan api yang lahir dari kayu yang terbakar, bukan pula api yang menjilat dan melahap hingga menjadi abu. Api ini membakar, tetapi tidak menghancurkan. Ia justru menerangi dan memurnikan. Para arif menyebutnya sebagai api kesadaran, api cinta, api ilahi yang bersemayam dalam diri setiap manusia. Namun tidak semua berani mendekat padanya.
Sebab api ini akan melahap segala ego, kesombongan, dan keinginan duniawi yang kita peluk erat, hingga yang tersisa hanyalah ketulusan yang sejati. Bayangkan seorang manusia yang berdiri di hadapan api itu. Pada awalnya ia gentar, takut kehilangan segalanya. Sebab api itu tidak bisa ditawar, ia akan membakar semua yang palsu, keangkuhan, kemelekatan, dan keinginan yang berlebihan. Namun ketika manusia itu akhirnya berani melangkah, ia terkejut menemukan bahwa api itu tidak menyakitkan. Justru sebaliknya, ia merasakan cahaya yang menenangkan, kehangatan yang membuat hatinya luluh, dan terang yang menyingkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Api itu tidak memusnahkan, ia menghidupkan. Di dalam api cinta ini, manusia menyadari bahwa dirinya hanyalah debu yang diterangi oleh cahaya sang pemilik api. Semua keakuan runtuh, semua batas lenyap, dan yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa ia tidak pernah berdiri sendiri. Api itu tidak membakar tubuh, tetapi membakar aku yang palsu. Ia memusnahkan topeng-topeng yang kita kenakan, agar wajah sejati kita, yang sejatinya adalah pantulan wajahnya, dapat bersinar dengan jernih. Dan ketika itu terjadi, dunia yang kita lihat pun berubah. Segala sesuatu menjadi terang, karena kita tidak lagi melihat dengan mata sendiri, melainkan dengan cahayanya. Namun api ini bukan sesuatu yang bisa ditemukan di luar. Ia tidak berada di gua, di puncak gunung, atau di tanah suci yang jauh. Api itu bersemayam di dalam dada setiap manusia. Ia bergetar di setiap nafas, menyala di balik doa yang tulus, berkobar dalam kerinduan seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya. Banyak orang lari dari api itu karena takut kehilangan dirinya. Padahal justru dalam api itulah mereka menemukan siapa diri mereka yang sejati. Api ini adalah rahmat yang menyamar sebagai ujian, agar manusia mau kembali pada asalnya. Maka jika engkau merasakan api itu membakar hatimu, jangan lari. Biarkan ia melahap semua yang palsu dalam dirimu. Sebab ketika yang palsu telah sirna, maka yang sejati akan tampak dengan sendirinya. Api yang membakar namun tidak menghanguskan ini adalah jalan untuk memahami wahdatul wujud. Bab 8. Cahaya di antara dua dunia. Ada cahaya yang tidak berasal dari matahari, bulan, ataupun bintang. Ia muncul bukan dari luar, melainkan dari kedalaman jiwa. Cahaya ini berada di antara dua dunia. Dunia nyata yang kita sentuh dengan tubuh, dan dunia gaib yang hanya bisa dirasakan dengan hati. Ia bukan sekadar sinar, melainkan kesadaran yang menyingkap tirai, memperlihatkan bahwa yang terlihat dan tak terlihat sesungguhnya saling bertaut, saling menembus, hingga akhirnya larut dalam satu wujud. Cahaya ini adalah isyarat darinya, tanda bahwa engkau sedang dipanggil untuk melihat lebih dari sekadar bentuk. Ketika cahaya itu muncul, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Dunia fisik masih ada, engkau masih melihat langit, bumi, wajah-wajah manusia. Namun pada saat yang sama, engkau juga merasakan kehadiran yang jauh lebih luas, yang tidak bisa ditunjuk dengan jari, tetapi begitu nyata di dalam hati. Engkau seakan hidup di dua dunia sekaligus, satu yang fana, satu yang abadi. Dan cahaya itu menjadi jembatan, menghubungkan keduanya, agar engkau tahu bahwa keduanya tidak pernah benar-benar terpisah. Para arif sering menggambarkannya seperti cahaya di antara dua cermin. Satu cermin memantulkan dunia yang kasat mata, cermin lainnya memantulkan dunia yang gaib. Dan di tengah-tengah pantulan itu, ada sinar yang mengikat keduanya menjadi satu. Sinar itu bukan dari cermin, bukan pula dari pantulan, melainkan dari sumber cahaya yang jauh lebih tinggi. Inilah yang membuat hati para pencari bergetar. Ketika menyadari bahwa dunia tempat mereka berpijak hanyalah lapisan tipis, sedangkan di baliknya ada cahaya yang tak pernah padam. Namun cahaya ini tidak akan tampak bagi hati yang masih sibuk dengan keramaian. Ia hanya menyingkapkan dirinya kepada mereka yang berani memasuki sunyi, yang mau membersihkan diri dari debu kesombongan dan kabut nafsu. Semakin jernih hatimu, semakin terang cahaya itu bersinar. Dan ketika cahaya itu benar-benar menembus dirimu, engkau akan melihat sesuatu yang menakjubkan. Tidak ada lagi batas antara dunia dan akhirat, antara lahir dan batin, antara aku dan dia. Semua hanyalah satu,
satu cahaya yang menyinari segala sesuatu. Maka cahaya di antara dua dunia ini bukan sekadar pengalaman mistis. Ia adalah panggilan lembut agar engkau sadar bahwa engkau bukan hanya makhluk yang berjalan di bumi, melainkan jiwa yang terhubung dengan langit. Bab 9, saat tirai terakhir disingkapkan. Sejak awal perjalanan, manusia selalu hidup di balik tirai. Tirai itu berupa tubuh, pikiran, nafsu, dan segala persepsi yang membatasi pandangan kita. Kita melihat dunia seolah terpisah, seolah ada aku di sini dan dia di sana. Namun semakin jauh engkau melangkah di jalan kesadaran, tirai demi tirai mulai tersingkap. Engkau menyadari bahwa tubuh hanyalah wadah sementara, pikiran hanyalah riak yang datang dan pergi, dan nafsu hanyalah kabut tipis yang bisa sirna. Hingga pada suatu titik, engkau tiba di depan tirai terakhir, tirai yang menutupi rahasia paling dalam. Kesatuan itu sendiri. Tirai terakhir ini berbeda dari yang lain. Ia bukan sekadar penghalang, melainkan identitas yang paling halus, rasa aku itu sendiri. Selama aku masih ada, engkau akan merasa terpisah, merasa berbeda, merasa berjarak darinya. Tetapi ketika tirai itu akhirnya disingkap, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tidak ada lagi aku yang berdiri di hadapan dia. Yang ada hanyalah dia yang sejak awal adalah asal dan tujuan dari segala sesuatu. Maka perjumpaan itu bukan antara dua, melainkan pengenalan bahwa sejak awal tidak pernah ada dua. Namun momen ini tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Lidah akan keluh, pikiran akan lumpuh, bahkan hati pun hanya mampu terdiam. Sebab bagaimana mungkin menjelaskan sesuatu yang tidak memiliki batas, sesuatu yang menelan semua bentuk dan nama? Para wali sering berkata bahwa pengalaman itu seperti tetesan air yang akhirnya jatuh ke dalam lautan. Begitu ia jatuh, tetesan itu hilang, tetapi justru dalam kehilangan itulah ia menjadi lautan itu sendiri. Demikianlah yang terjadi pada jiwa ketika tirai terakhir disingkapkan. Ia tidak lagi berbeda dari lautan yang abadi. Namun jangan bayangkan hal ini sebagai akhir yang statis. Justru di sanalah awal kehidupan sejati dimulai. Engkau masih hidup di dunia, masih berjalan, masih bernafas. Tetapi setiap langkahmu bukan lagi langkahmu, setiap kata bukan lagi katamu, setiap gerak bukan lagi gerakmu. Semuanya adalah geraknya, semuanya adalah kehendaknya yang mengalir tanpa terpisah. Hidupmu menjadi cermin yang memantulkannya, dan setiap orang yang menatapmu pun, bila mereka peka, akan melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar dirimu. Bab 10, kembali sebagai cahaya di tengah manusia. Perjalanan menuju wahdatul wujud bukanlah pelarian dari dunia, melainkan jalan pulang untuk kembali ke tengah manusia dengan wajah yang baru. Setelah semua tirai tersingkap, setelah segala perbedaan melebur dalam satu cahaya, engkau tidak lenyap dalam kesunyian, tetapi justru dikembalikan ke kehidupan. Namun kembalimu tidak lagi sama. Engkau tidak lagi berjalan sebagai pribadi yang terbatas, melainkan sebagai cermin yang memantulkannya. Setiap kata, setiap gerak, setiap pandanganmu kini membawa rahasia yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Di tengah manusia, engkau tampak biasa, tetapi hakikatmu tidak lagi terikat oleh kebiasaan. Engkau bisa duduk bersama mereka, tertawa bersama mereka, bekerja bersama mereka, tetapi hatimu senantiasa terhubung dengannya. Engkau hadir sebagai cahaya yang menyusup diam-diam, menghidupkan hati-hati yang kering, menyalakan bara iman pada jiwa yang hampir padam. Kehadiranmu bukan untuk menunjukkan kehebatan, melainkan untuk menjadi jalan agar manusia lain pun bisa kembali mengenal cahaya asalnya. Beginilah rahasia para wali. Mereka tidak bersembunyi di gunung, tidak lenyap dalam gua, melainkan hadir di tengah manusia dengan hati yang sepenuhnya milik Allah. Mereka makan, mereka tidur, mereka tersenyum, tetapi di balik semua itu ada rahasia besar. Mereka telah lenyap dalamnya dan kini hidup sebagai pantulan darinya. Itulah mengapa setiap langkah mereka terasa penuh berkah, setiap kata mereka membawa kedamaian, dan setiap doa mereka menjadi jalan terbukanya langit. Kembalinya seorang hamba setelah menyaksikan wahdatul wujud adalah kembalinya cahaya ke dunia yang gelap. Tidak ada lagi kepentingan pribadi, tidak ada lagi rasa ingin menonjol, tidak ada lagi kepemilikan.
Yang ada hanyalah pelayanan, pengabdian, dan kasih yang mengalir tanpa syarat. Ia menjadi rahmat bagi sekitarnya, sebagaimana Rasulullah disebut sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka keberadaannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh makhluk yang haus akan kasih dan petunjuk. Dan inilah puncak perjalanan. Bukan sekadar menyatu dengannya dalam keheningan, tetapi kembali sebagai cahaya di tengah manusia, menjadi jalan bagi mereka untuk mengenal Dia yang sejati. Saudaraku, perjalanan hari ini membawa kita menyadari bahwa segala sesuatu hanyalah pantulan dari satu cahaya, satu Dia. Semoga hati kita senantiasa terbuka untuk merasakan kehadirannya di setiap detik kehidupan. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya Allah, bukakan hati kami untuk selalu menyadari-Mu. Tuntun langkah kami dalam cahaya-Mu, dan jadikan kami hamba-Mu yang selalu dekat dengan-Mu. Amin. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komen, dan bagikan agar lebih banyak jiwa merasakan cahayanya.